Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saya Yuda Julianto dengan NIM 201213136. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Usul Fikih 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai lafaz dari segi penggunaannya, yaitu lebih tepatnya saya akan membahas mengenai takwil dari segi pengertian, syarat-syarat takwil, dan pentakwilan dan bedanya takhsis dan nasah. Untuk pertama kita membahas mengenai pengertian takwil. Nah, takwil ini berasal dari kata al-awwala yu'awwilu takwilan yang berarti kembali atau ar-ruju', atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, atau al-masir dan al-akibah yang berarti kesudahan. Nah, adapun secara istilah, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna yang zohir kepada makna yang tidak zohir, yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bisa lihat juga pendapat para ulama mengenai takwil ini. Pertama yaitu dari Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mustasfa min Ilmi Al-Usul mengatakan takwil adalah sebuah ungkapan ataupun istilah tentang pengambilan makna dari lafaz yang ambigu atau muhtamal dengan didukung dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zohir tersebut. Nah, Wahbah Az-Zuhaili juga mendefinisikan takwil dalam kitabnya Usul Al-Fiqh Al-Islami. Takwil adalah memalingkan lafaz dari makna yang zohir kepada makna yang lain yang tidak zohir padanya, beserta kemungkinan baginya dengan dalil menyokongnya. Nah, dari definisi secara bahasa, istilah, dan menurut para ulama dapat kita simpulkan bahwa takwil adalah sebuah upaya untuk memahami maksud lafaz zahir dari sebuah teks yang mengandung makna lain dengan cara memalingkan zahirnya dengan berdasarkan dalil untuk menguatkannya. Nah, itulah dari segi bahasa, istilah maupun para ulama dalam mendefinisikan takwil. Selanjutnya mengenai syarat-syarat takwil, dapat kita lihat yang pertama, lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz zohir, lafaz nas, serta tidak berlaku untuk lafaz muhkam dan mufassar. Yang kedua, lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna tersebut. Yang ketiga, takwil itu harus mempunyai sandaran kepada dalil dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Yang keempat, ada hal-hal yang mendorong untuk ditakwil, seperti yang pertama, bentuk lahir lafaz berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara doruri atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. Contohnya, suatu hadis menyalahi maksud hadis yang lain, sedangkan hadis itu tidak kemungkinan untuk ditakwilkan, maka hadis itu ditakwilkan saja ketimbang ditolak sama sekali. Yang kedua, nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalahnya, seperti suatu lafaz dalam bentuk zohir diperuntukkan untuk suatu objek, tetapi ada makna menyalahinya dalam bentuk nas. Nah, yang terakhir yaitu lafaz itu merupakan suatu nas untuk suatu objek tetapi menyalahi lafaz yang lain, yaitu mufassar. Dalam semua bentuk itu berlakulah untuk ditakwil. Selanjutnya mengenai pentakwilan, dapat kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 186 terdapat ayat mutasyabihat. Hal ini terletak pada kata qarib yang berarti dekat. Banyak terjemahan Al-Quran menuliskan maknanya seperti itu. Bunyi ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi
anni fa inni qarib. Artinya bila para hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Nah, pada ayat tersebut, ayat ini tergolong sebagai ayat yang mutasyabihat. Nah, makna zahirnya ini mengindikasi seolah-olah Allah berada pada tempat tertentu, yaitu berada di bumi dan jaraknya dekat dengan manusia. Makna seperti itu tidak layak bagi Allah karena bertempat pada suatu tempat tertentu merupakan sifat makhluk. Semua sifat makhluk tergolong mustahil bagi Allah Ta'ala. Ini karena Allah telah menegaskan dalam ayat muhkamat bahwa Dia tidak serupa dengan makhluknya. Nah, para ulama mentakwil ayat di atas dengan qaribu bil ilmi wal ijabah, atau artinya dekat dengan ilmu dan pengabulan doa. Nah, sebagian ulama yang lain menakwilnya dengan qaribu bil ilmi wal hifzi, artinya dekat dengan ilmu dan penjagaan. Karena itu, makna ayat tersebut ialah sesungguhnya aku, yaitu Allah, mengetahui mereka dan mengabulkan doa mereka. Nah, takwil seperti itu selaras dengan lanjutan ayat tersebut, yaitu ujibu da'watad da'i idza da'an, yang artinya aku mengabulkan doa yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Nah, itulah salah satu contoh dari pentakwilan. Selanjutnya mengenai takhsis. Nah, secara bahasa artinya mengkhususkan, menjadi khusus, mengeluarkan dari sesuatu yang bersifat umum. Nah, secara istilah, para ulama mendefinisikan takhsis dalam beragam pengertian. Pertama itu dari Muhammad Khudairibik dalam bukunya Usul Al-Fiqh. Khudairibik mendefinisikan takhsis adalah penjelasan terhadap yang dimaksudkan lafaz yang umum adalah sebagian saja yang dicakup dari lafaz am itu. Nah, Abdul Hamid Hakim dalam bukunya Mabadi Awaliyah mendefinisikan takhsis adalah mengeluarkan sebagian yang ditunjukkan oleh lafaz yang bersifat umum. Nah, dari definisi dari segi bahasa, istilah maupun istilah dari ulama, dapat kita ketahui bahwa takhsis adalah mengkhususkan atau menentukan secara khusus cakupan makna yang dikandung dari lafaz am atau lafaz yang masih bersifat umum. Selanjutnya mengenai contoh takhsis dapat kita lihat dari sabda Nabi, An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta'u yadu sariqi illa fi rub'i dinarin fasaidan. Artinya, Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali yang dicurinya itu senilai 1/4 dinar ke atas. Dari hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mentakhsis ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 37. Nah, dengan demikian cakupan makna yang bersifat umum dalam ayat Al-Ma'idah tadi dibatasi dengan ketentuannya dengan hadis Nabi yang pertama saya bacakan tadi. Karena kandungan makna ayat di atas tidak menentukan beberapa kadar curian yang bisa terkena sanksi hukuman had berupa potong tangan, sehingga kandungan makna dalam ayat tersebut mencakup berapapun jumlah curian yang dilakukan seorang pencuri yang pada berimplikasi pada hukuman had. Nah, hadis Nabi tersebut memberikan rincian dan penjelasan terkait kadar curian yang berakibat pada hukuman had. Nah, oleh karena itu hadis di atas membatasi keumuman dari ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya mengenai nasakh. Nah, nasakh ini secara bahasa adalah menghilangkan atau menghapuskan.
atau kata lain al-izalah, dan memindahkan an-naqlu serta membatalkan atau al-ibtal. Nah, sementara pengertian secara istilah, para ulama usul fikih mendefinisikan, yaitu saya ambil dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan nasakh adalah menghapuskan hukum syara' dengan suatu dalil syara' yang paling akhir. Nah, dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa nasakh merupakan pembatalan pengamalan sebuah hukum dan mengamalkan hukum baru yang datang lebih belakangan, atau dengan ungkapan lain, memberlakukan dan mengamalkan hukum yang lebih belakangan turun. Selanjutnya, mengenai adanya atau contoh nasakh, yaitu ayat yang berisi perubahan arah kiblat. Umat Islam dahulu ketika sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, sebagaimana yang terabadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Artinya, orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya, yaitu Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 142. Nah, kemudian ayat tersebut dinasakh oleh ayat Al-Baqarah ayat 144. Demikianlah arah kiblat kemudian berubah ke Masjidil Haram. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, itulah contoh dari nasakh. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai lafaz dari segi penggunaannya, yaitu mengenai takwil, dari pengertian takwil, syarat-syarat takwil, pentakwilan, dan bedanya takhsis dan nasakh. Apabila ada kata-kata saya yang salah dari segi penyampaian, dari tingkah laku dalam video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.